tanaman obat yang berpotensi untuk digunakan sebagai obat kanker itu pertama adalah temu putih, ya. Temu putih pertama harus benar apakah itu tanamannya itu temu putih, karena ada juga kunyit putih, ada juga kunir putih. Nah, ini yang betul adalah temu putih, ya, temu putih. Nah, kalau kita lihat ciri tanamannya itu yang daunnya ada apa namanya garis ungunya, itu temu putih. Nah, jangan sampai keliru dengan eh, kunyit putih. Nah, nah, apakah semua temu putih itu bagus khasiatnya terhadap kanker? Itu tidak semua. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang tanaman obat, sebetulnya yang berkhasiat itu adalah zat aktif yang ada di dalam tanaman itu. Nah, seperti temu putih, itu zat aktif yang ada di dalam umbi temu putih itu yang paling banyak itu ketika temu putih itu umur 8 sampai 10 bulan. Itu yang terbanyak zat aktifnya. Nah, kalau kurang dari 8 bulan, maka zat aktif yang terkandung di dalamnya masih rendah. Nah, sehingga khasiatnya juga tidak maksimal, ya, tidak bagus. Kemudian kalau lebih dari 10 bulan, kembali lagi zat aktif di dalam temu putih itu akan turun lagi. Karena apa? Karena sudah 10 bulan ke atas, terutama 1 tahun, itu sudah timbul anakan-anakan dari temu putih. Sehingga zat aktifnya itu sangat banyak yang apa eh, pindah atau terkandung di dalam anakan-anakannya. Oleh karena itu, beli kalau mau bikin sendiri, beli temu putih, jangan sampai salah dengan kunir putih, dan temu putih itu yang umur 8 sampai 10 bulan. Nah, apakah bisa ditandain kalau kita beli keringnya umur 8 sampai 10 bulan atau umur berapa, kita tidak bisa. Nah, bagaimana temu putih kering atau basah yang umur 8 sampai 10 bulan? Yang bisa kita lakukan adalah penanamannya itu di di apa namanya? Di rekod, sehingga tahu oh ini sudah berumur 8 sampai 10 bulan baru dipanen. Nah, begitu juga pada sambiloto. Ya, sambiloto ini tanaman yang banyak digunakan, ya. Nah, pada saat COVID kemarin juga digunakan sambiloto. Nah, sambiloto yang terbaik, yang zat aktifnya itu tinggi, ada sambiloto yang sudah mulai berbunga, mulai berbunga. Kalau sambilotonya masih sambiloto muda, itu zat aktifnya tidak besar, tidak tinggi di dalam herbalnya itu, di dalam daun atau di dalam eh, tanamannya. Nah, begitu juga kalau sambilotonya kalau sudah terlalu tua, dia sudah banyak buahnya, dan apalagi kalau buahnya sudah mulai banyak mengering, itu zat aktifnya akan turun lagi. Ya, akhirnya akan turun lagi karena zat aktifnya itu masuk ke dalam buah-buah sambiloto itu. Oleh karena itu, sambiloto yang dipakai adalah sambiloto yang mulai berbunga, yang menandakan bahwa sambiloto itu sudah dewasa kelamin.
ya. Itu. I- Itu Mbak Iva. Jadi kalau kita mau menggunakan tanaman obat, maka pilih yang mempunyai zat aktif yang tinggi. Produk apa yang bisa dikemas secara khusus memang memiliki kualitas yang sangat bagus untuk pengobatan penyakit kanker. Dipersilakan dokter. Ya, sebagai solusi, ya solusi memberikan kemudahan kepada masyarakat, ya baik itu untuk mencegah maupun mengobati, maka kami memproduksi produk yang namanya Zedaka. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu tidak perlu menanam sendiri, ya, sampai menghitung umurnya, kemudian mengekstrak, karena itu bukan bubuknya loh, Mbak. Zedaka itu temu putihnya bukan pakai bubuk, tapi ekstrak, ya. Perbandingannya, perbandingannya temu putih segar ketika dikeringkan, maka 5 kilo itu 5-6 kilo menjadi 1 kilo dari segar ke kering. Kemudian dari kering, ya, ke ekstrak itu butuh eh, 5 sampai 6 kilo juga. 6 kilo eh, apa namanya temu putih kering itu menjadi 1 kilo ekstrak. Jadi kalau dibandingkan 1 kilo ekstrak dibandingkan dengan 1 kilo dibandingkan dengan yang segar itu 1:25 atau 30. Ya. Jadi minum 1 kapsul ya temu putih ekstrak itu sama dengan minum 25 sampai 30 kapsul segar, tanaman segar. Nah, itu perbandingannya. Nah, eh, kemudian begitu juga untuk sambiloto. Sambiloto malah lebih 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 anu tuh, Mbak, lebih voluminis, ya. Jadi kalau sambiloto itu dikeringkan 1 kilo kering itu butuh sambiloto segar 7 sampai 8 kilo. Nah, baru jadi 1 kilo sambiloto kering. Dari sambiloto kering untuk jadi ekstrak butuh 5 sampai 6. Sehingga demikian kalau dibandingkan itu dengan segar, itu 1 kilo ekstrak itu bisa dibandingkan dengan 40, ya 40 kilo segar. Nah, itu perbandingannya. Makanya kemudian sebagai solusinya kami memproduksi ZK yang terbuat dari ekstrak, ekstrak temu putih dan ekstrak sambiloto, juga ekstrak keladi tikus. Nah, itu eh, kenapa kita memberikan solusi dengan produk ZK itu. Mungkin boleh anu Baik. Di yang slide berikutnya ada ya. Di slide berikutnya ada kenapa kita harus mengkonsumsi sedaka. oh ya ya ya. Baik. Bagaimana khasiatnya? Satu, untuk mendetoksifikasi senyawa karsinogenik. Ya, kita tahu tadi bahwa karsinogenik itu banyak dari makanan. Kita makan banyak mengandung kimia, banyak mengandung penyedap, yang semua itu kimia. Itu kemudian di dalam tubuh didetoks. Nah, sehingga kemudian tidak memicu eh, kanker. Yang kedua, menghambat perkembangan sel kanker, ya, perkembangan sel kanker. Kenapa bisa menghambat? Saya ingin apa namanya, ingin bicara tentang apa yang lebih ilmiah, ya, yang lebih ilmiah, bahwa kenapa sel kanker itu berkembang?
Karena sel kanker itu dapat makanan. Nah, jadi seandainya sel kanker itu tidak dapat makan, maka sel kanker itu akan mati. Nah, siapa yang bertanggung jawab membentuk makanannya itu? Ya, jadi kalau kita belajar sel, ini yang berlatar belakang IPA atau kesehatan, di dalam sel itu ada namanya ribosom. Ya, ribosom itu fungsinya adalah memproduksi protein sebagai bahan untuk membelah sel. Nah, kalau ribosom itu tidak memproduksi protein, maka sel itu tidak akan membelah karena tidak ada bahan bakunya. Nah, yang mengatur ribosom itu eh, bisa memproduksi protein itu ada enzim namanya di situ yang kemudian menyebabkan ribosom memproduksi protein. Nah, ZK itu dia ada yang berfungsi sebagai RIP namanya, ya, RIP. Jadi kalau ada nanti ini bekal pengetahuan ilmiahnya ya. Jadi kalau ada bapak-bapak atau ibu-ibu ditanya oleh eh, dokter, kenapa kok bisa mematikan sel kanker? Karena dia bekerja sebagai RIP. Apa itu RIP? Ribosome Inactivating Protein. Jadi menghambat pembentukan protein di dalam ribosom sehingga sel itu tidak bisa membelah. Itu. Begitu juga kemudian ZK juga merusak inti sel kanker, ya. Nah, kalau inti sel kanker itu dirusak, inti selnya dirusak, maka kanker itu selnya akan mati. Nah, jadi pertama itu menghambat pembelahan, ya, pembelahan selnya. Yang kedua membuat sel-sel bukan hanya tidak membelah, tapi juga akan mati. Nah, yang ketiga mengurangi efek samping kemoterapi. Jadi bagi pasien yang sudah dia kemoterapi, maka fungsi ZK itu akan mengurangi efek samping dari kemoterapi yang saya sebutkan tadi. Efek sampingnya itu adalah merusak sel hati. Dengan minum ZK, maka akan dipelihara kesehatan hatinya. Yang ketiga juga, yang keempat, keempat apa kelima tadi udah. Kelima, meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, meningkatkan daya tahan tubuh supaya ya eh, orang akan lebih tahan tubuhnya untuk apa namanya memproteksi tubuhnya supaya tidak mudah kena kanker. Yang terakhir adalah dia mengandung antioksidan tinggi untuk menetralisir radikal bebas. Ya, di mana radikal bebas itu juga sebagai pemicu terbentuknya sel kanker. Itulah khasiat dari sedekah, ya, khasiat sedekah. Ya, alhamdulillah kita sudah mulai paham ya kenapa kita keunggulan dari Zedaka. Nah ini manfaat dari Zedaka. Nah ini ada keunggulan-keunggulan lain dari Zedaka, dokter. Dipersilakan. Ya, keunggulan sedekah itu pertama memiliki izin edar dari BPOM. Banyak eh, obat-obat kanker yang mengaku herbal di di pasaran, terutama di pasar apa namanya pasar online, ya itu banyak yang tidak memiliki memiliki izin edar. Ya, yang kedua, Zedaka itu dibuat dari bahan baku pilihan dengan kualitas tinggi.
yaitu memperhatikan umur dan waktu panennya. Yang ketiga, diproses sesuai standar cara perbuatan obat tradisional yang baik atau CPUTB atau GMP. Nah, banyak sudah mitra-mitra dari Sumatera Utara yang leader-leadernya yang berkunjung ke tempat kami. Nah, kami tunjukkan bagaimana pabrik kami itu sesuai dengan apa cara pembuatan obat tradisional yang baik. Ya, yang saya ingat tentu leader-leader apa Sumatera Utara, Bapak Sugianto, Bu Sugianto, Bu Zulfa, Bu apa, siapa lagi Bu Kasmawarni ya, yang saya ingat berkunjung ke tempat kami. Nah, nanti ibu-ibu juga yang lain kalau ada kesempatan ke Jakarta bisa berkunjung ke pabrik kami. Nah, kemudian Zedaka itu 100% menggunakan bahan kimia. Sorry, 100% menggunakan bahan alami. Ya. Tidak sedikit pun memasukkan bahan kimia. Ya. Yang terakhir, sudah banyak diresepkan oleh dokter terhadap pasiennya. Ya. Saya mungkin boleh cerita sedikit, Mbak. Iya, Ada bisa. dokter, profesor malah. Ya, guru besar di sebuah perguruan tinggi universitas, dia ingin coba produk anti kanker ini. Kemudian dia bilang, Pak Rudi, saya akan resepkan, tapi saya ingin tahu dulu pabriknya. Maka Prof ini, boleh Prof, kapan mau ke pabrik? Pabrik. Nah, begitu sampai pabrik, wah, kalau ini saya yakin Pak Rusdi. Saya pikir Bapak memproduksi obat kanker hanya di rumah-rumah katanya. Kalau ini saya yakin, oke, saya resepkan. Nah, kira-kira kira-kira 1,5 bulan setelah dia berjanji meresepkan, pagi-pagi nelpon saya, Mbak. Pagi-pagi menurut saya kaget, jangan-jangan ini Prof mau komplain gitu kan. Nah, ternyata, tapi kok Assalamualaikum Pak Rusdi, gitu dengan nada yang ceria, wah, ya Prof, gimana Prof? Terus dia tanyakan, "Eh, Pak Rusdi, saya ingin tanya, itu sebetulnya kinerja atau mekanisme kerja produk kanker Bapak itu gimana?" Hmm. Oh iya Prof, tentunya Profesor lebih tahu. Enggak, saya ingin jelas aja cara kerja. Kenapa Prof? Enggak gini. Beberapa hari setelah saya nuliskan resep, aduh, ada pasien kira-kira sebulan yang lalu, katanya, laki-laki itu mengeluh sesak di paru-parunya. Kemudian saya ronsen, ternyata ada massa kanker di paru-parunya. Nah, kemudian saya kasih produk Bapak. Hmm. Ini tadi malam, setelah lebih dari 3 minggu datang ke tempat kami untuk periksa, dia sudah merasa tidak sesak. Dan begitu saya ronsen, itu massa kankernya di paru-paru sudah sangat mengecil. Oh ya bagus dong Prof. Saya bilang. Tunggu, iya, saya mau cerita lagi Pak Ruli. Ada pasien lain, perempuan. Itu datang ke tempat saya, mengeluh ada benjolan di bawah pusar. Saya bisa meraba, pasien juga bisa meraba, kurang lebih sebesar telur puyuh. Setelah saya kasih produk Bapak sebulan yang lalu, datang ke tempat saya, si pasien ini sudah tidak meraba ada benjolan di bawah pusarnya. Dan saya juga sudah tidak meraba. Saya bilang, bagus Prof. Ya, pertanyaan saya Pak Musti, bagaimana mekanisme kerja? Saya jelaskan secara ilmiah kan, bahwa kanker itu berkembang karena eh, ada makanan, kalau kita cegah makanannya, cegah pembelahannya, tapi secara detail ya, saya jelaskan secara ilmiah. Prof. Vino langsung
Wah, kalau begitu Pak Rusdi saya undang ke Fakultas Kedokteran kami untuk eh, apa ngasih seminar yang diikuti oleh para dosen, para dokter, dan para mahasiswa kedokteran. Baik, Prof. Tapi tolong saya didampingin, Prof. Prof yang menjelaskan tentang kanker, sampai kanker itu makan, nanti saya yang masuk bagaimana produk kami mencegah sel kanker itu makan dan merusak, membunuh sel kanker sehingga kemudian sel kanker itu akan mati. Dari air berlari setiap masa, STB Indonesia.